Lintasan aktivis yaitu Bahet, Reddy Gondrong, Ricky Khairul Amri SE, MSI, Bambang Hendrawan, Ferry Isrop, Awang, Ricky dan rekan-rekan media melakukan audensi diterima langsung oleh PJ Wali Kota Lubuk Linggau Dr. Andes Haji Koimudin, SH, MM, pada Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, PJ Wali Kota Lubuk Linggau Dr. Andes Haji Koimudin, SH, MM, menyampaikan pentingnya suasana yang damai dan kondusif, serta netralitas ASN dalam pesta demokrasi, terkhususnya di Kota Lubuk Linggau. Siapapun yang akan menjadi Wali Kota Lubuk Linggau, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kedua pasang paslon ini sedang berikhtiar menjemput takdir itu, ujarnya. Ricky Khairul Amri mempertanyakan tentang netralitas para ASN terkhususnya di Pemkot Lubuk Linggau, karena menurut berita yang beredar ada oknum yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM yang merupakan istri dari salah satu paslon sering berseliuran, diduga berkampanye dengan menggunakan pakaian dinas ataupun dengan simbol-simbol. Dikhawatirkan jika oknum tersebut masih aktif sebagai kepala dinas akan terjadinya penekanan terhadap ASN yang lain, karena oknum tersebut memegang jabatan yang cukup penting. Kita ini ada salah satu istri kandidat yang megang kepegawaian. Nah sekarang seliweran, keliling-keliling, ini itu. Jadi cak mano nak kita netralitas, sedangkan yang kepala, yang bagian kepegawaiannya tidak netralitas. Ini ada bukti-bukti yang kita sudah buat. Jadi ini saran, cak mano kira-kira tindakan dari Kak Koimudin dengan adanya. Percuma kita gaung-gaung netralitas, tapi kenyataannya yang megang kepala pegawaiannya tidak netralitas. Nah ini menurut aku ini minta sarannya Cak Mano dalam menghadapi itu. Saya sudah dipikirkan hal itu dan akan meminta oknum tersebut untuk segera cuti agar supaya dia bisa mendampingi suaminya berkampanye, ungkap PJ Wali Kota Koimudin. Kemarin kan kita sudah bukan sudah diskusi sama beliau. Kalau beliau tuh aku bilang bersama nih pengaruh antara dia duduk di situ dengan dia mendampingi suaminya. Kita kan mungkin dia kadang-kadang kalau calon tuh dari istri mungkin ibu-ibu jadi kita sarankan dia cuti. Dia cuti lah kan untuk atau non aktif lah cuti kan cuti ada mekanisme cuti ya. Jika dia juga punya waktu yang luang untuk suaminya tidak mengganggu juga. Nanti lebih bagus tuh. Jadi dia itu satu-satunya jalan kan cuti. Enak berhenti dia juga begitu ada dibaca. Jangan dia cuti kan juga masyarakat simpatik kan. Benar. Kita sarankan seperti itu karena kaget kesannya memang dia profesional, dia nggak mau cari-cari. Sampai waktu kadang-kadang dia itu sudah lurus, nanti kamu kita rapat kelar nanti gitu ya. Ini baru 2 hari tadi baru ke KPD, Tereng kan baru kita juga tak pilih untuk camat atau lurah kan ngomong jadi PJ. Iya. Kalau tidak terpaksa untuk camat kan. Ya. Terima kasih ini sarannya. Soal jabatan itu tidak usah dibahas sudah ada Pak Presiden kan kita pukul karena kepala OPD itu kan tim kerja aku kalau tidak merangkul sampai dengan ngawin kira-kira kan gitu kan. Jadi maka kita rangkul tugas utama dia itu profesional melayani rakyat tuh tidak boleh cewek-cewek berganda. Izin Pak Wali nangkep. Jadi kalau gitu tetap Pak ya pemerintah itu kan tengah kita kan memfasilitasi pelaksanaan pemilu ini kan pelaksanaannya KPU sama Bawaslu ya. Kita tuh mendorong melakukan hebat kita terus pemerintah dia tidak bisa pemerintah tetap tengah. Selanjutnya Ferry Isrop selaku mahasiswa hukum tata negara menanyakan, apakah fungsi dari ASN itu sebatas jam dinas atau 1x24? Ini Pak Wali, izin sedikit ini untuk dijelaskan sedikit kan di amanah undang-undang kan ASN itu kan melekat pada seseorang. Artinya dia mau pilih A dan pilih B. Nah, kemudian hak ASN itu juga melekat. Nah, kan seperti itu ini Pak Wali. Yang dipertanyakan secara regulasi, apakah hak ASN itu melekat dari 1x24 jam ataupun melekat dari jam kerja? Misal contohnya hari Minggu. Nah, apakah dia bisa mengikuti
keluarganya untuk, ini tanda kutip, misalnya keluarganya mengikuti kegiatan. Ini apakah dikategorikan dalam arti di hari Minggu ini jam itu kan tidak jam kerja kan? Nah, ada pelanggaran sebagai seorang ASN. Nah, seperti itu Pak Oli. Terima kasih. Maka dengan tersenyum, untuk lebih jelas silahkan tanya sama Bawaslu, tuturnya. Kalau Riau ini begini, apakah pegawai negeri itu jam 8 sampai jam 4? Ya kan? Nah, sudah itu dia tidak lagi pegawai ini, bolehlah dia memang begitu juga Sabtu dulu gitu. Nah, coba aku nak nanya ke Bawaslu. Saya S1 dulu. Aku tuh cair lah ya, karena beliau ini sosoknya juga orang-orang bergerakan juga, jadi kita lebih enak ya kalau komunikasi dia dua arah. Jadi Linggau ini tidak jauh dari Palembang ya, program aktif masyarakat Pak ya. Artinya ya dengan tensi politik yang saat ini apalagi sangat rentan juga terjadi. APBD-nya kecil. Beda Palembang di situ banyak, lainnya agak sama. Menggayanya sama. Nah itu artinya gejolak-gejolak yang jatuh juga lumayan juga besar karena mahasiswanya juga aktif, organisasi OKP-nya, ormawannya aktif, kemudian media-medianya intens juga. Jadi di sini ya, memang sosok Pak Koimudin menjadi PJD ini sosok yang tepat bagi kami karena diperlukan orang yang memang dinamis ya, orang dinamis dalam membangun komunikasi kedua arah ke siapapun juga, jadi bisa kondusif. Artinya kami yakin betul kalau kakak ini bisa nanti membawa Linggau ini kondusif dalam tataran pesta demokrasi ini. Kami menginginkan dengan tensi ini betul-betul dingin, apalagi kita lihat begitu banyak mentur-menturannya kami agar nanti pemerintah bisa mengkapitalisir. Kami intinya pemuda dan lintas media juga siap untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk menjernihkan, membuat suasana lebih dingin di Kota Linggau. Saya yakin itu Pak Koimudin bisa itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih lah. Aku bisa kan karena ada kamu juga. Kalau dekati kamu tidak bisa juga. Jadi kita bisa itu kan bukan tema itu bisa itu salahnya di tagline enggak. Jadi kita tuh ya pemerintah itu intinya tidak bisa juga jalan tanpa masyarakat, tanpa pers, tanpa ormas, tanpa aktivis. Jadi itu bakal lah dengan mahasiswa itu. Kalau mahasiswa itu tidak punya, aku bilang dengan teman-teman kita kemarin, kalau kalian tidak punya nilai kritis lagi, lah kasihan masyarakat kita kan. Kadang-kadang pemerintah itu tidak tahu ya, karena telinganya mungkin terpakai. Nah, bapak itu sebenarnya tangan dan telinga matanya pemerintah juga kan. Nah, itu kan. Nah, kalau kamu tidak lagi mahasiswa ngedem baik, kita sedih juga kena kita lempar baik, antai telok busuk, kan. Nah, jadi tinggal cara penyampaiannya mungkin beda dengan hari ini ya. Jadi apa namanya tuh ya peduli lah kita dengan masyarakat, nilai-nilai krisis itu sampai ke bagus-bagus. Jadi waktu singkat ini kan kalau nanya program ya kita melanjutkan program. Namun kita PJ kan kasih visi kan. Kita menghantarkan Kota Lubuk Linggau ini mempunyai pimpinan independen. Nah, DPD nanti bisa bersinergi dengan masyarakat. Karena kita pilkada hari ini kan head to head, kan cuma 2 pasang ya. Kalau ada 3 itu ada penengahnya. Ya, mudah-mudahan lah. Karena ini tokoh-tokoh terbaik kita Kota Lubuk Linggau sedang bertarung ini kan. Ya juga pokoknya jangan saling berfitnah. Pokoknya dia silakan menyampaikan program-programnya yang disampaikan kepada masyarakat. Bambang Hendrawan melaporkan untuk Global TV Aktual dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.